Shalom, selamat malam opa oma, kakek nenek, bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bersama saya, Rosna Hutagalung Sihombing, PKLU Jemaat GPIB Bojonggede, Bogor. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kami dalam sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Engkau memberkati segenap kami ya Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Biar Tuhan memberkati semua kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami kehendak-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini diambil dari Injil Markus, yaitu Markus 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia.
Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Dalam Sabda Bina Umat diberi judul Berpikir Seperti Allah. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 33. Ada pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, sifat anak tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Kita menyebut Allah itu Bapa kita, dan kita yang percaya kepadanya disebut sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kalau kita memanggil Allah itu Bapa, berarti pikiran kita tidak boleh jauh dari pikiran Allah. Apa yang kita pikirkan harus sama seperti apa yang Allah pikirkan. Yesus menegur Petrus dengan keras karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi cenderung memikirkan hal-hal duniawi yang menyenangkan dirinya. Ada kalanya kita melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Petrus. Apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang Allah pikirkan. Kita lebih banyak memikirkan perkara duniawi daripada yang rohani. Itulah sebabnya banyak orang hidup dalam tekanan, putus asa, bimbang, resah, dan gelisah karena diperdaya oleh pikiran yang duniawi. Pikiran duniawi mengarah pada kebinasaan, tetapi pikiran rohani datang dari Allah dan menuntun kita pada hidup yang berkemenangan, bahkan hidup yang kekal. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara pikirkan hari ini? Bebaskanlah pikiran saudara hari ini dari hal-hal yang duniawi. Berpikirlah seperti Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Karena itu, hiduplah di dalam kebenaran firman Allah, agar pikiran kita senantiasa diperbaharui olehnya. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur di dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Setia dan tekunlah berbakti bersama orang-orang beriman lainnya. Allah setia kepada kita, maka kita pun harus membuktikan kesetiaan kita kepada Allah dengan berpikir sebagai anak-anak Allah. Ingatlah bahwa membangun kesetiaan kepada Tuhan harus dimulai dari diri kita. Demikian renungan pada malam hari ini.
kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan sudah memimpin kami Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, agar kami kuduskanlah kami, pikiran kami, supaya kami mampu memikirkan perkara-perkara rohani demi menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Peliharalah setiap kami ya Bapa, anak-anak-Mu, PKLU dimanapun kami berada. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam pergumulan Tuhan memberikan kekuatan. Biarlah Tuhan melawat kami dalam kehidupan kami, agar kami hidup terus dalam berpengharapan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati ya Tuhan Dewan PKLU GPIB di dalam menjalankan seluruh program-program kerja mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam keluarga dan dalam kehidupan mereka, agar semua Tuhan pelayanannya boleh berjalan dengan baik. Berkati semua Tuhan kami, PKLU GPIB dimanapun kami berada Tuhan. Dan apapun keberadaan kami, biarlah kami terus hanya bersandar ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon kekuatan yang asalnya daripada-Mu dalam setiap kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Bapa, sebentar juga kami akan beristirahat. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang dan kami boleh dipulihkan, besok bangun dalam keadaan sehat selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.